Ribuan mil di bawah tanah, Raja Hantu Senming menggunakan air laut mati, dan air laut mati yang mengerikan tiba-tiba menjadi seperti lautan luas, menelan Qin Chen sepenuhnya. Air laut mati yang gelap ibarat naga hitam saat ini, berkelok-kelok dan mengalir di bawah tanah yang tak berujung, dengan mudah mencekik dan menghancurkan bebatuan padat di sekitarnya. Di tepi sungai yang panjang, kehampaan sedikit bergetar. Idiot ini benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menahan air laut mati. Di kejauhan, Raja Hantu Senming sedikit bingung. Saat dia mengaktifkan air laut mati, dia sudah memikirkan berbagai kemungkinan, bagaimana caranya. Qin Chen akan melawan dan menghindar, tapi dia tidak pernah memikirkan bahwa anak di depannya sebenarnya menolak untuk menghindar dan membiarkan kekuatan air laut mati menyapu dirinya. Setelah keterkejutan itu, ekstasi yang tak ada habisnya muncul di hati Raja Hantu Senming. Haha, apakah ini serangan kartu trufmu? Namun, sebelum ekstasi di hati Raja Hantu Senming mereda, sebuah suara yang tajam tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Apa? Ucap Raja Hantu Senming terkejut. Dia memandang laut mati dengan kaget, saat berikutnya, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Setelah air laut mati yang tak ada habisnya menyapu tubuh Qin Chen, tidak pernah menimbulkan bahaya apapun bagi Qin Chen. Semua bebatuan dan rongga di sekitarnya telah dimusnahkan menjadi ketiadaan di bawah air laut mati, tetapi Qin Chen di depannya tetap berdiri di sana dengan tenang, seperti mandi air panas, belum lagi terjatuh, bahkan tidak ada satupun luka di sekujur tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Raja Hantu Senming sangat ketakutan hingga merinding di sekujur tubuhnya. Dalam ratusan juta tahun dia melakukan perjalanan melintasi tanah terlantar, ini adalah pertama kalinya dia merasakan pemandangan yang begitu mengerikan di sekujur tubuhnya. Apakah ini kekuatan laut mati? Sebelumnya, bahkan penguasa makam kematian pun terkena dampaknya, dan seluruh tubuhnya terkoyak dengan luka yang tak terhitung jumlahnya, namun anak di depannya tidak terluka sama sekali. Hantu macam apa ini? Tidak mungkin, itu ilusi, itu pasti ilusi, ucap Raja Hantu Senming meraung marah. Orang di depannya pasti sedang mempraktikkan cara ilusi, yang mengacaukan persepsinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang tidak terpengaruh oleh kekuatan laut mati? Kecuali Kaisar Agung datang, tidak peduli seberapa kuat transendensi tingkat ketiga, tidak mungkin dia merasa senyaman dan simen Qin Chen di depannya. Dalam keadaan kaget dan marah, Raja Hantu Senming tidak mempedulikan hal lain. Dengan keras, aura Senming yang menakutkan keluar dari tubuhnya lagi, dan aura asli yang menakjubkan muncul, dan aura Senming antara langit dan bumi seperti pisau tajam. Ia mengeras di kehampaan, dan akhirnya menyatu ke dalam air laut mati, mencoba mendorong air laut mati untuk menyerang Qin Chen lagi. Dia langsung membakar asal-usulnya. Raja Hantu Senming sudah terluka parah. Jika dia membakar asal-usulnya saat dia terluka parah, pasti akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada asal-usulnya. Dibutuhkan lebih dari 10 kali upaya untuk memperbaikinya di masa depan. Namun, di depan pemandangan aneh seperti itu, Raja Hantu Senming tidak bisa lagi mengendalikan sebanyak itu. Dia merasa jika dia tidak membunuh anak di depannya, dia mungkin akan mati. Sumber besar aturan Senming mengalir langsung ke laut mati untuk melancarkan serangan sengit lainnya terhadap Qin Chen. Namun, terjadi adegan yang membuat Raja Hantu Senming semakin ngeri. Ketika sumber gelapnya mengalir ke laut mati, dia terkejut saat mengetahui bahwa kendalinya atas laut mati telah hilang. Apa yang telah terjadi? Gumam Raja Hantu Senming menjadi gila. Air laut mati adalah kartu truf terbesarnya saat ini, dan itu juga merupakan kunci pelariannya sebelumnya dari penguasa makam kematian. Jika air laut mati tidak dapat dikendalikan, maka kekuatannya mungkin akan turun lebih dari setengahnya dalam sekejap. Pada saat ini, dia mati-matian mendesak dan membakar sumbernya, mencoba mengendalikan air laut mati lagi, tetapi yang membuatnya putus asa adalah tidak peduli bagaimana dia mendorongnya, air laut mati di depannya tidak merespons sama sekali, sepenuhnya memblokir koneksinya. Haha, Raja Hantu Senming, ini kartu trufmu. Aku sangat kecewa. Di seberangnya, Qin Chen terkekeh dan mengangkat tangannya. Bagian air laut mati itu langsung mengelilinginya, jinak seperti domba, terus-menerus berenang, seperti pengembara yang pulang dari kampung halamannya dan melihat kerabatnya, merasa sangat terikat dan patuh. Kamu, apa yang kamu lakukan pada air laut matiku? Ucap Raja Hantu Senming berkata dengan ngeri. Apa? Air laut matimu? Ucap Qin Chen tersenyum, ini jelas air laut matiku. Kapan itu menjadi milikmu? Ucap Qin Chen mengulurkan tangannya,
dan bagian air laut mati mengelilingi telapak tangannya, sepenuhnya di bawah kendalinya. Milikmu, ucap Raja Hantu Senming berkata dengan tidak percaya. Jika tidak, apa lagi? Jika saya tidak sengaja meninggalkan air laut mati di punggung Bukit Guiwei, bagaimana Anda bisa meninggalkan Jenderal Makam Mingyan dan tinggal di sana? Bagaimana Anda bisa bertemu dengan penguasa makam kematian? Bagaimana Anda bisa terluka begitu parah? Ucap Qin Chen tersenyum. Kamu, apa maksudmu? Ucap Raja Hantu Senming tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur dan ketakutan. Siapa anak di depanku ini? Mengapa kamu tahu begitu banyak? Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Raja Hantu Senming, tampaknya kamu tidak hanya lemah, tetapi juga bodoh. Saya telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Faktanya, membunuh Mingsu, menghancurkan kesadaranmu, dan menggoda kamu dan penguasa makam kematian. Orang-orang yang kamu lawan semuanya adalah orang-orangku, apakah kamu mengerti? Ucap Qin Chen dengan suara yang dalam. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ucap Raja Hantu Senming meraung dengan marah. Orang yang membunuh putranya jelas adalah Jenderal Makam Mingyan di bawah komando penguasa makam kematian. Tujuannya adalah untuk menelan kekuatan hutan dan dunia gelapnya sendiri sehingga dia bisa menerobos transendensi rangkap 3. Bagaimana itu bisa menjadi anak di depannya? Bohong, semuanya bohong. Raja Hantu Senming tidak mau percaya bahwa semua ini adalah kebohongan pihak lain untuk menipu orang lain, dan tujuannya adalah untuk mengganggu pikirannya sendiri. Aduh, apakah semua penguasa daerah terlarang di tanah terlantar itu begitu keras kepala? Padahal, air laut mati yang kamu dapat hanya sebagian kecil dari apa yang aku dapat dari mata air laut mati. Ucap Qin Chen berkata sambil terkekeh, dan pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangannya. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari pedang karat misterius, dan saat berikutnya, dengan tabrakan, lautan luas yang 10 atau 100 kali lebih mengerikan daripada laut mati yang sebelumnya dikendalikan oleh Raja Hantu Senming, muncul di langit dan bumi dalam sekejap. Itu adalah kekuatan air laut mati yang diperoleh Qin Chen. Saat ini, air laut mati sangat dahsyat dan perkasa, seperti sungai yang bergelombang, terus mengalir antara langit dan bumi. Kamu, ucap Raja Hantu Senming tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini, jika air laut mati yang dikuasainya sebelumnya adalah sungai, maka air laut mati yang digunakan Qin Chen sekarang adalah lautan luas. Itu 100 kali lebih kuat dari kendalinya. Menggunakan air laut mati yang saya kendalikan untuk menyerang saya, ya, sungguh kreatif. Kata Qin Chen sambil tersenyum, dikelilingi oleh lautan luas. Oh, ngomong-ngomong, alasan kenapa aku bisa menemukanmu sebenarnya karena air laut mati. Kamu berlarian membawa harta karunku, di mana kamu bisa berendam di dalamnya. Kata-kata Qin Chen seperti palu yang berat, terus-menerus menghantam hati Raja Hantu Senming. Pada saat ini, Raja Hantu Senming benar-benar terpana dan pikirannya menjadi kosong. Dampak yang dideritanya pada hatinya belum pernah terjadi sebelumnya. Jika pemandangan sebelumnya masih bisa dianggap ilusi, lalu bagaimana sekarang? Apakah lautan luas laut mati benar-benar sebuah fantasi yang bisa berkembang? Jika itu adalah ilusi, tingkat kultivasi mengerikan seperti apa yang diperlukan untuk mengembangkan ilusi mengerikan tersebut? Membuat dirinya sebagai master transendensi tingkat ketiga di alam tatanan abadi bahkan tidak bisa melihatnya. Oh, apakah kamu belum percaya? Ucap Qin Chen memandang Raja Hantu Senming yang membosankan dan sedikit tersenyum. Bagaimana dengan ini? Ucap Qin Chen melambaikan tangannya, dan kekuatan luar angkasa yang aneh tiba-tiba muncul di sekelilingnya, dan saat berikutnya, sosok tiba-tiba muncul di samping Qin Chen. Sosok ini, dengan seluruh tubuhnya terbakar oleh api dunia bawah yang bergulung-gulung, samar-samar memancarkan aura mengerikan yang mendekati transendensi tingkat ketiga. Saat muncul, ia dengan hormat memberi hormat kepada Raja Hantu Senming tidak jauh dari situ dengan senyuman di wajahnya. Mingyan, telah bertemu Raja Hantu Senming. Itu adalah Jenderal Makam Mingyan yang dibawa keluar dari dunia kekacauan oleh Qin Chen. Mingyan, Jenderal Makam Mingyan. Saat dia melihat Jenderal Makam Mingyan muncul, Raja Hantu Senming merasa seperti guntur, dan dia benar-benar bingung. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa Jenderal Makam Mingyan ada di sini? Pada saat ini, ada kebingungan di benaknya. Bersamaan dengan penjelasan Qin Chen, semua yang terjadi sebelumnya muncul di benaknya seperti pandangan sekilas, secara bertahap membentuk diagram jaringan yang jelas.
Itu dia, anak laki-laki di depannya itulah yang mengatur segala sesuatu yang menyebabkan dia terluka parah dan hampir mati. Tapi dia benar-benar tidak tahu apa-apa dan tidak mengetahui semua ini. Pelaku terakhir dalam segala hal adalah anak di depanku. Pikiran Raja Hantu Senming bergemuruh, dan dia tidak bisa berfungsi untuk sesaat. Dampak kuat dari setiap kebenaran membuatnya sedikit bingung. Namun sesaat ketika pikiran Raja Hantu Senming kosong dan tumpul, pupil mata Qin Chen tiba-tiba menyusut. Wan Gu, kesempatan yang luar biasa, tunggu apa lagi? Suara dingin tiba-tiba keluar dari mulutnya. Setelah berbicara omong kosong dengan Raja Hantu Senming begitu lama, apakah Anda benar-benar berpikir Anda sedang menjelaskan kebenaran kepadanya? Apakah Anda bahkan memberi waktu kepada pihak lain untuk pulih dari cederanya? Tujuan dari segalanya adalah untuk menciptakan peluang bagi leluhur Wan Guming untuk merebut tubuh tersebut. Saat kata-kata Qin Chen jatuh, dalam kehampaan tidak jauh dari kepala Raja Hantu Senming, aura mengerikan tiba-tiba turun. Tuan Muda Chen, lihat saja bawahanmu, sebuah suara agung dan bersemangat bergema di antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, aliran cahaya hitam tiba-tiba muncul, mengalir menuju kepala Raja Hantu Senming. Itu adalah leluhur Wan Guming. Tidak, kamu. Saat leluhur Wan Guming muncul, Raja Hantu Senming tiba-tiba terbangun dari kesurupannya. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri, dan pada saat yang sama, serangan jiwa yang mengerikan seperti badai melonjak langsung dari pikirannya, langsung memblokir aliran cahaya hitam. Kekuatan jiwa yang mengerikan berubah menjadi pusaran air badai dan menyapu, membuat dunia di segala penjuru seketika terlihat seperti hantu. Meskipun dia tidak tahu apa itu aliran cahaya hitam, begitu muncul, Raja Hantu Senming merasakan jantung berdebar kuat, yang langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, aliran cahaya hitam itu tidak takut sama sekali, dan secara tak terduga bertabrakan dengan badai jiwa dewa yang dia tunjukkan. Raja Hantu Senming merasa badai jiwa dewanya seperti tahu yang menghantam sepotong batu besi, dan terbagi menjadi 4 bagian dalam sekejap. Gaga, Raja Hantu Senming, dengan pengaruh jiwamu, jangan lakukan apapun di depanku. Suara gembira dan kuat terus bergema antara langit dan bumi. Baru pada saat itulah Raja Hantu Senming menyadari bahwa cahaya gelap yang mengalir ternyata adalah tengkorak kristal hitam. Ada pola rumit dan tidak jelas yang mengalir pada tengkorak kristal. Raja Hantu Senming hanya melihatnya sekali, dan semacam emosi muncul di benaknya. Ini jelas merupakan semacam metode serangan jiwa terbaik. Raja Hantu Senming ketakutan. Jika dia fokus, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk menghentikan lawannya. Tetapi dalam keadaan shock, kesurupan, dan tidak berjiwa, Raja Hantu Senming tidak punya waktu untuk menggunakan cara yang efektif. Pertahanan yang dia keluarkan telah langsung dihancurkan oleh leluhur Wan Guming. Dengan keras, tengkorak kristal tempat leluhur dunia bawah 10.000 tulang berada seperti aliran cahaya, menabrak bagian atas kepala Raja Hantu Senming dan langsung memasuki lautan jiwanya. Kamu melakukannya dengan sengaja. Saat cahaya hitam memasuki pikirannya, Raja Hantu Senming memandang Qin Chen dengan marah dan mengeluarkan raungan putus asa. Ekspresinya dengan cepat berubah menjadi ganas, dan aura jiwa dewa yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Jelas bahwa tabrakan dan pergulatan yang menakjubkan sedang terjadi di lautan jiwa dewa. Jika tidak, menurutmu apa lagi? Di seberangnya, Qin Chen mencibir, apakah kamu benar-benar berpikir aku ingin mengobrol denganmu? Qin Chen mengangkat tangannya dan menggedor. Kekuatan mengerikan air laut mati terus melonjak, menghalangi dunia ke segala arah dan tidak memberikan kesempatan kepada Raja Hantu Senming untuk melarikan diri. Sebelumnya, alasan mengapa Qin Chen berbicara begitu banyak omong kosong dengan Raja Hantu Senming dan bahkan dengan sengaja mengeluarkan Jenderal Makam Mingyan bukanlah untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Raja Hantu Senming, tetapi hanya untuk mengganggu pikirannya. Hanya dengan mengganggu pikirannya, leluhur dunia Wan Guming memiliki kesempatan untuk langsung memasuki lautan jiwanya. Jika tidak, sosok transenden rangkap 3, jika dia menjadi gila dan langsung meledakkan laut jiwa atau asalnya, dengan kekuatan Qin Chen saat ini, tidak ada waktu untuk menghentikannya. Hal ini pasti akan menyebabkan usaha yang sia-sia. Dan sekarang, Qin Chen memandang Raja Hantu Senming yang sedang berjuang dan melawan dengan liar akibat pengaruh jiwa. Wan Gu, jika kamu bahkan tidak bisa menghadapi Raja Hantu Senming yang terluka parah, aku akan sangat kecewa padamu. Ucap Qin Chen tampak acuh tak acuh. Semua yang dia lakukan adalah membiarkan leluhur Wan Guming berhasil merebut tubuh itu,
Tetapi apakah dia benar-benar berhasil merebut tubuh itu secara alami hanya bergantung pada leluhur Wan Guming itu sendiri. Pada saat ini, di lautan jiwa Raja Hantu Senming, leluhur Wan Guming telah tiba di sini. Gagaga, lautan jiwa yang begitu kuat, tidak buruk sama sekali. Di atas kerangka kristal hitam yang diubah oleh leluhur Wan Guming, sinar cahaya mengerikan beredar, dan cahaya menyilaukan menyebar ke segala arah, langsung menembus ke dalam lautan jiwa Raja Hantu Senming. Kehendak Raja Hantu Senming telah turun ke lautan jiwa. Pada saat ini, dia bahkan tidak repot-repot berbicara. Dampaknya yang berat seperti hujan musim semi, terus-menerus merembes ke lautan jiwanya. Dalam sekejap, dia merasa bahwa di lautan jiwanya berangsur-angsur di luar kendali seseorang. Ini mengejutkannya. Tujuan pihak lain adalah untuk merebut dirinya. Raja Hantu Senming terkejut dan marah. Transendensi rangkap 3, pada tataran aturan, telah mencapai keadaan abadi, tubuh utuh dan sempurna. Tidak hanya itu, jiwa juga sangat kuat dan dapat abadi selama ratusan juta tahun. Sangat sulit untuk menangkap Master Transcendent tingkat ketiga, hampir tidak mungkin untuk mencapai langit. Terlebih lagi, biasanya orang kuat pada level ini, meskipun jiwanya meninggalkan tubuhnya dan tubuhnya hancur, masih dapat menggunakan materi surgawi dan harta duniawi untuk memadatkan tubuh fisiknya lagi. Bahkan jika tidak ada materi surgawi dan harta duniawi, dia masih bisa memadatkan sumber aturan antara langit dan bumi lalu membentuk kembali tubuh fisiknya. Tapi orang di depanku ini, meski ketakutan dan marah, Raja Hantu Senming tidak berani gegabah sama sekali. Raja Hantu Senming mengertakkan gigi dan langsung mengaktifkan teknik rahasia jiwanya. Sumber jiwanya dirusak oleh serangan penguasa makam kematian. Sekarang dia menggunakan teknik rahasia lagi, itu pasti akan memberikan beban besar pada sumber jiwanya. Tapi saat ini, dia tidak dapat lagi mengendalikan sebanyak itu. Dalam sekejap, lautan jiwanya mendidih, jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak dengan hebat, dan sinar cahaya jiwa gelap dengan cepat berkumpul, membentuk pola seringai besar di langit di atas lautan jiwanya. Wajah hantu itu sangat ganas, dan dia membuka 7 mata besar yang gelap. Setiap mata melambangkan emosi yang jahat. Ketujuh mata itu tiba-tiba terbuka, dengan keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan, kemarahan, kejahatan, segala macam nafas jahat melonjak ke langit dalam sekejap. Cahaya jahat yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit, membentuk badai yang mengerikan di benak Raja Hantu Senming, langsung menutupi kristal tengkorak hitam tempat leluhur Wan Guming berada. Kekuatan jiwa yang mengerikan berdampak, tetapi yang membuat takut Raja Hantu Senming adalah setelah teknik rahasia jiwanya membombardir kristal tengkorak itu benar-benar mengalir dengan garis-garis hitam yang mengejutkan. Serangan jiwa langsung ditelan dan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Tidak, itu tidak mungkin. Ucap Raja Hantu Senming meraung dengan marah, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Bahkan penguasa makam kematian tidak bisa menahan teknik rahasia jiwanya sendiri. Bagaimana dia bisa? Ketika dia terkejut, kristal tengkorak hitam tiba-tiba memancarkan cahaya hitam tak berujung, dan di dalam kristal, bayangan sisa jiwa leluhur Wan Guming tiba-tiba muncul. Gagaga, ini hanya serangan spiritual kecil. Apakah kamu ingin menerobos pertahanan tulang kaca Wan Ming leluhur ini? Terlalu lemah, terlalu lemah. Tawa ganas leluhur Wan Guming datang dari kristal tengkorak, dan saat berikutnya, terdengar ledakan, proyeksi jiwa sisa yang agung dari leluhur Wan Guming muncul. Hantu ini terdiri dari tulang yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap tulang sepertinya berasal dari zaman kuno. Setelah proyeksi sisa jiwa leluhur Wan Guming muncul, itu langsung meledak dengan aura tak berujung, dan bersama dengan kristal tengkorak hitam, menabrak lautan jiwa Raja Hantu Senming. Kamu hanyalah sisa jiwa. Ucap Raja Hantu Senming berteriak ketakutan. Pada saat ini, setelah melihat proyeksi sisa jiwa leluhur Wan Guming, dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain ingin mengambil tubuhnya. Pihak lain ternyata hanyalah sisa jiwa. Kamu, siapa kamu? Ucap roh Raja Hantu Senming meraung histeris. Tidak apa-apa bagimu untuk mengetahui namaku. Ingat, nama leluhur ini adalah Wan Guming, salah satu dari 7 jenderal besar dunia bawah di bawah komando Kaisar Yuming. Aku meminjam tubuhmu hari ini untuk menjadi berkahmu di dunia. Ucap leluhur Wan Gumingzu mengeluarkan suara yang luar biasa, dan proyeksi jiwa dewa yang mengerikan tenggelam langsung ke lautan jiwa, mengunci inti jiwa asal Raja Hantu Senming jauh di dalam lautan jiwanya. 7 jenderal besar dunia bawah di bawah komando Kaisar Yuming. Wan Guming. Di bawah gemuruh-gemuruh, jiwa Raja Hantu Senming bergetar hebat.
Pikiran Raja Hantu Senming meraung. Jiwa Raja Hantu Senming berfluktuasi dengan hebat, dan warna yang ganas muncul. Aku tidak peduli denganmu, leluhur Wan Guming, atau 7 jenderal besar dunia bawah. Bahkan jika Kaisar datang sendiri, tidak mungkin dia bisa merebut tubuh Raja Hantu hutanku. Jiwa Raja Hantu Senming mengeluarkan raungan yang ganas, dan gelombang jiwa yang menakutkan menyapu langsung dari jiwa intinya. Jiwa inti Raja Hantu Senming tiba-tiba mulai mendidih. Dia sebenarnya meledakkan kekuatan jiwanya. Berhentilah merebut tubuh ini, jika tidak, aku akan menghancurkan jiwaku sendiri. Dan jiwamu yang tersisa akan dimusnahkan bersama-sama di sini. Teriak Raja Hantu Senming meraung. Dalam krisis tersebut, dia tidak punya pilihan selain meledakkan jiwanya. Meledakkan jiwa. Sebelum aku mengambil tubuhmu, bukankah aku sudah memikirkannya? Bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan untuk meledakkan jiwa di depanku? Ucap leluhur Wan Guming meraung dengan marah. Di atas tengkorak kristal gelap, cahaya hitam aneh mekar secara langsung. Cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti tentakel, menutupi sumber jiwa Raja Hantu Senming dalam sekejap. Pada saat yang sama, kerangka hitam yang diubah oleh leluhur Wan Guming, langsung menyelimuti inti asli jiwa Raja Hantu Senming. Cahaya jiwa yang mengerikan berkembang, dan jiwa leluhur Wan Guming secara paksa menyatu langsung dengan jiwa Raja Hantu Senming, dan mereka dengan cepat bergabung dan terjerat satu sama lain. Kamu, beraninya kamu dengan paksa melahap sumber jiwaku, apakah kamu gila? Meski Raja Hantu Senming ingin meledakkan jiwanya, ia juga hanya ingin menakut-nakuti leluhur Wan Guming. Jika ada kesempatan untuk bertahan hidup, siapa yang rela meledakkan jiwanya dan kehilangan jiwanya? Tapi dia tidak pernah menyangka leluhur Wan Guming akan menutup telinga terhadap ancamannya, dan bahkan secara paksa bergabung dengan jiwanya. Apalagi kalau bukan orang gila. Selama dia meledakkan jiwanya sendiri, pihak lain tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri, karena kedua jiwa mereka sudah mulai menyatu. Pada akhirnya, jiwa pihak lain pasti akan diledakkan bersama. Ini adalah taktik yang nekat. Raja Hantu Senming merasa ngeri. Orang ini lebih memilih mati daripada mengambil tubuhnya. Bagaimana bisa ada orang gila seperti itu di dunia ini? Oke, kalau kamu gila, aku juga gila, atau kita berdua mati bersama. Ucap Raja Hantu Senming pada awalnya hanya mencoba menakut-nakuti leluhur Wan Guming, namun kini tindakan leluhur Wan Guming telah memutus semua rute pelariannya untuk bertahan hidup, dan perasaan ganas tiba-tiba muncul di hati Raja Hantu Senming. Skenario terburuknya adalah kematian. Dia dengan gila meledakkan jiwanya. Kali ini, dia tidak keberatan, dan dia pasti akan mati bersama dengan leluhur Wan Guming. Apakah kamu berpikir untuk meledakkannya sepenuhnya sekarang? Sudah terlambat. Namun, pada saat Raja Hantu Senming hendak meledakkan jiwanya, cahaya hitam yang menyilaukan tiba-tiba meletus dari tulang kaca Wan Ming di lautan jiwa Raja Hantu Senming. Kristal tengkorak tiba-tiba bertambah besar, seperti panci besar, menutupi jiwa Raja Hantu Senming dan leluhur Wan Guming. Kristal tengkorak gelap terus-menerus mekar dengan garis-garis cahaya hitam, dan Raja Hantu Senming merasakan kekuatan yang tak tertahankan turun. Dengan letupan, jiwanya yang akan diledakkan pada awalnya padam seketika. Diberkati oleh kekuatan mengerikan dari tulang kaca Wan Ming, sisa jiwa leluhur Wan Guming menembus jiwa Raja Hantu Senming sedikit demi sedikit, memusnahkan kekuatan jiwanya sedikit demi sedikit. Raja Hantu Senming berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa menyaksikan jiwa leluhur Wan Guming melahapnya sedikit demi sedikit. Tidak peduli seberapa keras dia melawan, dia tidak dapat mencegahnya untuk ditelan. Pihak lain hanyalah sisa jiwa. Dan meskipun sumber jiwanya rusak, itu masih merupakan jiwa yang utuh, jadi mengapa dia tidak bisa menolak jiwa yang tersisa? Raja Hantu Senming tidak mengerti. Jika kamu meledakkan jiwa secara langsung sejak awal, kamu mungkin telah menyebabkan beberapa masalah bagiku, tapi sekarang. Ucap leluhur Wan Guming mencibir. Tulang kaca Wan Ming adalah harta karun yang dikorbankan dan dimurnikan oleh Kaisar Agung saat itu. Termasuk dalam harta karun dunia bawah jiwa ilahi tingkat transenden puncak, jadi bagaimana bisa dibandingkan dengan harta karun biasa? Selain itu, jiwa Raja Hantu Senming telah rusak dalam pertarungan dengan penguasa makam kematian. Tidak peduli seberapa keras Raja Hantu Senming melawan, dia tidak bisa lepas dari kendali leluhur Wan Guming. Jauh di dalam lautan jiwa, auman melengking Raja Hantu Senming terus terdengar. Awalnya seperti guntur, namun pada akhirnya berangsur-angsur melemah. Akhirnya, dengan letupan,
menghilang menjadi asap dan menghilang sama sekali. Dengan terus-menerus dimusnahkannya asal-usul jiwa Raja Hantu Senming, nafas seluruh lautan jiwa Raja Hantu Senming mulai berangsur-angsur tenang. Lautan jiwa yang luas masih bergelombang dan mendidih dengan hebat pada awalnya, tetapi pada saat ini, secara bertahap mereda. Pada akhirnya, suasananya senyap seperti genangan air. Di dunia luar, Qin Chen merasakan Raja Hantu Senming dikelilingi oleh kekuatan laut mati, dan cahaya dingin melintas di matanya. Aura jiwa Raja Hantu Senming menurun dengan cepat. Wan Gu, apakah dia berhasil? Pikir Qin Chen mengerutkan kening. Raja Hantu Senming di depannya masih melonjak dengan aura menakutkan yang tak ada habisnya sebelumnya, namun pada saat ini, kekuatan hantu hutan di tubuh lawan dengan cepat memudar. Aura menakutkan dari hutan yang awalnya menutupi dunia juga terus memudar dan menghilang sepenuhnya. Pada akhirnya, Raja Hantu Senming seperti mayat, mengambang dengan tenang di kegelapan tak berujung tanpa nafas. Bahkan aura leluhur Wan Guming pun menghilang. Pada saat ini, aura Raja Hantu Senming sangat sunyi, seolah dia sudah mati total. Mati, jiwa telah lenyap, dan nafas kehidupan juga telah lenyap. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Tapi dia tidak melakukan apapun, dia hanya memblokir kekosongan di sekitarnya. Jika dia ingin merebut Raja Hantu Senming, leluhur Wan Guming harus mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia berada dalam kondisi seperti Raja Hantu Senming, dia tidak akan mampu mengalahkan jiwa lawannya, dan pada akhirnya kedua belah pihak akan binasa. Sementara Qin Chen berjaga diam-diam. Jauh di dalam lautan jiwa Raja Hantu Senming, di tempat inti jiwa, tulang mengkilap Wan Ming, yang tadinya damai, tiba-tiba melonjak dengan fluktuasi halus. Saat berikutnya, kristal tengkorak gelap tiba-tiba menyala, dan dua bola api gelap yang tebal membakar pupil mata dalam sekejap. Api dunia bawah ini pada awalnya sangat halus, seperti dua percikan api, tetapi saat menyala, tiba-tiba menyulut seluruh lautan jiwa. Dalam sekejap, seluruh lautan jiwa terbakar dengan nyala api, dan aura jiwa yang menakutkan meledak ke langit, berubah menjadi badai jiwa yang menakjubkan, menutupi seluruh dunia dalam sekejap. Hahaha, ga, jie. Setelah terperangkap selama ratusan juta tahun, aku, leluhur dunia bawah segudang tulang, akhirnya memiliki tubuh fisik lagi. Suara tawa seperti guntur tiba-tiba bergema di lautan jiwa yang luas. Lautan jiwa Raja Hantu Senming melonjak hebat pada saat ini, memancarkan aura jiwa yang berkali-kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Pada saat yang sama, di dunia luar, Raja Hantu Senming, yang terbaring diam di sana, tiba-tiba membuka matanya, dan dua bola cahaya tiba-tiba melonjak dari mata Raja Hantu Senming, hampir menembus kehampaan. Aura laut yang mengerikan keluar dari tubuh Raja Hantu Senming, membentuk gelombang kejut yang mengerikan ribuan mil jauhnya di bawah tanah. Raungan yang memekakkan telinga bergema, dan gelombang kejut akan menggulingkan seluruh bawah tanah. Hahaha, kekuatan ini, kekuatan fisik yang sangat familiar, leluhur dunia bawah segudang tulang ini akhirnya kembali. Dunia bawah, tunggu sampai leluhur ini menaklukkannya. Raja Hantu Senming menengadah ke langit dan meraung. Dia menatap tangannya dengan penuh semangat. Aura yang kuat terus melonjak, menyapu keluar satu persatu. Seluruh tubuhnya seperti Raja Dewa yang datang ke dunia. Yang mulia begitu agung. Namun, sebelum kegembiraan leluhur Wan Guming mereda, tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan masih ada, dan dengan tabrakan, laut mati yang gelap dan luas sepanjang ribuan mil muncul di antara langit dan bumi. Lautan luas ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dalam sekejap, leluhur Wan Guming telah terbungkus. Itu adalah Qin Chen, menatapnya dengan dingin. Melihat tatapan dingin Qin Chen, Raja Hantu Senming tiba-tiba gemetar, buru-buru mendatangi Qin Chen, dan buru-buru memberi hormat, bawahanmu Wan Gu telah melihat Tuan Muda Chen. Apakah kamu Wan Gu? Apakah kamu berhasil merebut mayatnya? Ucap Qin Chen melirik Raja Hantu Senming di depannya. Gelombang air laut mati yang mengerikan melonjak, menyelimuti Raja Hantu Senming sepenuhnya, tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bergerak. Chen, Tuan Chen, apa maksudmu? Ucap Wan Gumingzu melirik air laut mati di sekitarnya dan tiba-tiba gemetar ketakutan. Kamu tidak mengira aku adalah Raja Hantu Senming bukan? Aku adalah Wan Guming. Bawahanmu ini berhasil merebut tubuh itu. Ucap leluhur Wan Guming begitu ketakutan hingga bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Mungkinkah Tuan Muda Chen mencoba menjebaknya? Apakah dia sengaja membiarkan dirinya menangkap Raja Hantu Senming, lalu berpura-pura tidak berhasil, lalu langsung menghancurkan dirinya sendiri?
Memikirkan hal ini, Wan Gu Mingzu berkeringat dingin di sekujur tubuhnya. Tuan Muda Chen, tolong lihat. Dengan jelas, saya Wan Gu. Jika Anda tidak mempercayai saya, rasakan napas saya ini. Aura mengerikan dari alam keteraturan memenuhi udara di sekitar Wan Gu Mingzu. Lihat, apakah ini domain tulang abadi bawahanmu? Juga, lihat lagi. Ucap leluhur Wan Gu Ming buru-buru mengembangkan laut jiwa ilahi menjadi bentuk fisik dan menampilkannya di depan Qin Chen. Tuan Muda Chen, apakah Anda melihatnya? Ini adalah tulang mengkilap Wan Ming yang dianugerahkan Kaisar kepada bawahannya. Jika Anda benar-benar ragu, Anda dapat memanggil Kaisar. Ya, Kaisar pasti dapat melihat bahwa bawahannya telah berhasil merebut tubuh itu, dan Xiao Xiao, gadis kecil itu memiliki mata yin dan yang hidup dan mati, jadi dia bisa pasti melihat jiwa bawahanmu ini. Tuan Muda Chen, bawahan ini hanya melayani Anda dalam waktu singkat, dan dia masih ingin melayani Anda lebih banyak lagi. Tolong jangan biarkan saya pergi. Ucap leluhur Wan Gu Ming berlutut dengan keras. Dia masih tirani dan sombong dari sebelumnya. Dia gemetar dan menangis, menyedihkan seperti yang dia inginkan. Oke, bangunlah, ucap Qin Chen dengan ringan. Wajar jika dia memiliki keraguan. Bagaimanapun, apapun bisa terjadi sebelum dia menemukan jawabannya. Namun, melihat penampilan sederhana dari Raja Hantu Sen Ming di depannya, Qin Chen tahu bahwa ini pasti Wan Gu Mingzu. Tuan Muda Chen, apakah Anda percaya pada bawahan ini? Ucap Wan Gu Mingzu berkata dengan hati-hati. Dengan penampilanmu, kurasa bahkan Raja Hantu Sen Ming pun tidak bisa melakukannya. Ucap Qin Chen memutar matanya ke arah Wan Gu Mingzu. Mendengar ini, leluhur Wan Gu Ming tiba-tiba tersenyum dan berdiri dengan gembira. Terima kasih banyak, Tuan Chen, atas pujian Anda. Bagaimana kabarmu sekarang? Ucap Qin Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Muda Chen, ucap leluhur Wan Gu Ming memberi hormat dan menyeringai, kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Bawahan ini telah menelan seluruh jiwa Raja Hantu Sen Ming. Atributnya adalah atribut Sen Ming. Bahkan, relatif dekat dengan kekuatan bawahan, sehingga lebih mudah bagi bawahan untuk melahapnya. Selain itu, relatif mudah untuk mengambil alih tubuh fisiknya. Saat ini, kekuatan jiwa bawahan telah dipulihkan menjadi sekitar 30%. Tentu saja, ini semua berkat bantuan tulang kaca Wan Ming, yang merupakan harta jiwa tertinggi yang diberikan kepada bawahan oleh Kaisar. Jadi, secara umum, bawahan ini sekarang telah sepenuhnya mengambil alih tubuh Raja Hantu Sen Ming, mengendalikannya, melahap jiwanya, dan menangkap sebagian dari ingatannya. Mengenai efektivitas tempur, mengingat kondisi bawahan saat ini, dia dapat melakukan sekitar 80% dari apa yang dilakukan Raja Hantu Sen Ming pada puncaknya. Kata leluhur Wan Gu Ming dengan bangga. 80% dari periode puncak. Gumam Qin Chen tercengang, ini sangat tinggi. Dia mengerutkan kening dan menatap Wan Gu Mingzu, kamu, tubuh Raja Hantu Sen Ming, seharusnya masih terluka parah dan belum pulihkan. Hahaha, leluhur Wan Gu Ming tersenyum bangga, Tuan Muda Chen, justru karena tubuh Raja Hantu Sen Ming ini belum pulih, dan bawahan ini hanya dapat memulihkan 80% dari efektivitas tempur puncaknya. Jika ia sembuh total, bawahan ini akan mampu bertarung semaksimal mungkin. Selain itu, Raja Hantu Sen Ming telah mencapai tingkat tertinggi dalam kultivasinya sebelumnya, tetapi setelah bawahan ini mengambil kendali, dia dapat terus meningkatkan tubuh dan jiwanya, dan kekuatan ledakannya akan semakin kuat. Ucap Wan Gu Mingzu sangat percaya diri. Setelah mendapatkan kembali tubuh fisiknya, dia sekarang sangat bersemangat. Lalu berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk sepenuhnya menyatukan jiwamu dan memperbaiki tubuh ini? Tanya Qin Chen. Penggabungan jiwa sepenuhnya mungkin dapat dilakukan dalam beberapa hari. Sedangkan untuk memperbaiki tubuh fisik, saya khawatir itu akan sedikit merepotkan. Ucap Wan Gu Mingzu dan menjelaskan lagi, memperbaiki tubuh fisik memerlukan konsumsi sejumlah besar energi sumber dunia bawah, dan bawahan hanya perlu menyerap sumber dunia luar, itu akan memakan waktu sekitar 1 atau 2 bulan, atau bahkan lebih. Namun dari beberapa kenangan Raja Hantu Sen Ming yang ditangkap oleh bawahan, saya mengetahui bahwa ada kolam Raja Hantu di markas Raja Hantu Sen Ming. Kolam Raja Hantu ini mengandung energi Sen Ming yang luar biasa. Jika Anda bisa memasuki kolam Raja Hantu itu, saya khawatir hanya dalam beberapa hari, saya dapat menyembuhkan tubuh fisik ini, dan saya juga dapat membuat tubuh fisik ini selangkah lebih maju. Ucap Wan Gu Mingzu berkata dengan detail. Kolam Raja Hantu. Gumam Qin Chen mengerutkan kening, sambil berpikir, dan untuk sesaat,
dia berkata dengan suara yang dalam, istana Raja Hantu, penguasa makam kematian pasti sangat mengkhawatirkannya. Jika dia kembali sekarang, itu pasti akan menimbulkan konflik, jadi dia harus bersiap terlebih dahulu. Selain itu, sebelumnya pernah terjadi banyak keributan di sini. Ayo pergi dari sini dulu, kata Qin Chen melihat sekeliling dan matanya bersinar. Pertempuran sebelumnya di sini masih menimbulkan beberapa fluktuasi, untuk amannya dia harus pindah ke tempat lain. Ya, ucap Wan Gumingzu berkata dengan hormat. Juga, sekarang kamu memiliki tubuh fisik, kamu dapat mengintegrasikan kekuatan aturan yang kamu kendalikan dengan dunia kekacauanku. Ini pasti akan memperbaiki dunia kekacauanku. Setelah beberapa saat, kamu akan bergabung dengan dunia kekacauanku dan menjadi lebih kuat. Ucap Qin Chen dengan suara yang dalam. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Tuan Muda Chen. Ucap leluhur Wan Guming dengan penuh semangat. Dunia batinnya adalah hal yang baik, begitu yin dan yang menyatu, itu juga akan sangat bermanfaat baginya. Qin Chen juga menantikannya. Perubahan seperti apa yang akan digabungkan oleh sosok transenden tingkat ketiga seperti Wan Gumingzu dengan dunia kekacauannya. Ayo pergi. Sebagai antisipasi, Qin Chen mengangkat tangannya, langsung menyingkirkan air laut mati yang luas, lalu tiba-tiba menghilang ke tanah bersama sosok leluhur Wan Guming.